Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon 2 dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PRM Ledok Kulon 2 yang dimuliakan Allah, baik yang berasal dari Bojonegoro maupun dari luar Bojonegoro. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ketarjian setiap bulan sekali bersama PRM Ledok Kulon 2 dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kajian malam hari ini kita akan mencoba mengangkat sebuah topik, yaitu yang berkaitan tentang kaifiyah sholat jenazah atau sholat mayit menurut tarjih Muhammadiyah. Nah, kenapa kok pembahasan ini penting, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Nah, kalau kita lihat di dalam HPT Jilid 1, nah sebenarnya di dalam HPT Jilid 1 itu sudah dibahas tentang kitabul jenazah, yaitu kitab yang berbicara tentang jenazah. Ya, diantaranya 4 kewajiban yang harus kita lakukan terhadap mayit, yaitu mulai dari ghusluhu, yaitu memandikan, kemudian yang kedua takfinuhu, mengkafani mayit, yang ketiga wassalatu alal mayit, yaitu salat kepada mayit, kemudian yang kelima yaitu dafnul mayit, yaitu mengubur mayit. Nah, sebenarnya itu sudah dibahas di dalam Muktamar Khususi Tarjih, yaitu seperempat abad Jakarta tahun 1936. Kemudian nanti kita lihat juga putusan Majelis Tarjih di Padang 2003, yang mana Muhammadiyah mengakui ada 2 kaifiyah, yaitu ada 2 tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat jenazah. Oleh sebab itu pada kajian kali ini kita akan coba dalami, karena terutama kaifiyah yang ada di jilid 1, HPT jilid 1 1936 ini meskipun sudah lama diputuskan oleh Muhammadiyah, tetapi belum banyak diamalkan, dan juga secara umum warga Muhammadiyah belum banyak yang mengetahui. Ternyata dalam putusan HPT kita di jilid 1 itu sedikit berbeda dalam kaifiyah sholat jenazah sebagaimana yang dipraktekkan di dalam masyarakat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nah ketika kita bicara tentang sholat mayit, apa yang disebut dengan sholat mayit atau sholat al-janazah tadi? Sholat mayit itu sholat yang dilakukan untuk mendoakan mayit, baik mayitnya itu muslim atau muslimah, baik dia laki-laki atau perempuan, baik dia dewasa atau sudah balik atau masih anak-anak. Jadi inti sholat mayit yaitu mendoakan mayit atau mendoakan jenazah. Nah, kemudian bagaimana hukum melaksanakan sholat mayit atau sholat jenazah itu? Yaitu hukum melaksanakan sholat mayit atau sholat jenazah yaitu fardul kifayah. Jadi kewajiban atau fardu yang yang dilihat dari objeknya atau orang yang dibebankan itu ada 2 ya. Ada yang disebut fardu ain, yaitu kewajiban secara individu harus dilakukan oleh setiap orang yang mukallaf. Mukallaf itu akil, berakal, kemudian yang kedua balik, yaitu usia dewasa. Nah, kalau fardu ain itu kewajiban yang harus dilakukan setiap mukallaf. Ya, contohnya sholat 5 waktu itu fardu ain, artinya tidak boleh
diwakilkan atau ada representasi. Kalau sudah ada representasi mencukupkan sebagian umat Islam yang lain, tidak semacam itu. Karena sholat wajib 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Tapi yang kedua, ada yang disebut dengan fardul kifayah atau wajib kifai atau wajib kifayah, sama saja ya. Karena dalam pandangan jumhur antara wajib dengan fardu itu sama, kecuali dalam pandangan mazhab Hanafi, yaitu pengikut Imam Abu Hanifah, itu membedakan antara wajib dengan fardu. Tapi secara umum kita menggunakan terminologi jumhur ulama yang tidak membedakan antara wajib dan fardu. Nah, yang disebut fardul kifayah atau wajibul kifai itu apa? Yaitu kewajiban yang pelaksanaannya dapat tercukupi manakala ada sebagian umat Islam yang sudah melaksanakan. Atau dalam bahasa Arab sering diistilahkan idza qama al-ba'du saqata al-ithmu anil baqin. Fardu kifayah itu apabila sebagian umat Islam sudah melaksanakan, maka yang lainnya gugur kewajiban. Nah, sholat jenazah itu dalam pandangan jumhur ulama yaitu fardul kifayah tadi atau wajib kifayah tadi. Bukan fardu ain, bukan wajib ain. Artinya kalau di sebuah desa, di sebuah kota, atau di suatu komunitas ada yang meninggal, sebagian sudah melaksanakan, maka yang lainnya apa? Gugur kewajiban. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa? Ya, kenapa kok sholat jenazah itu fardu ain, bukan, fardu kifayah, bukan fardu ain. Yaitu apa dalil yang menunjukkan kalau hukum sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau kita lihat di dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Salamah Ibnil Aqwa, bahwasanya Nabi pernah didatangkan bijanazatin, seorang jenazah untuk disolatkan. Maksudnya ada jenazah yang dibawa kepada Nabi, yaitu minta supaya Nabi mensolati gitu. Dan secara umum ya tentu setiap sholat Nabi menjadi imam. Tetapi sebelum menyolati Nabi selalu bertanya, dan ini penting ya. Bagaimana pertanyaannya Nabi? Nabi mengatakan hal alaihi min dainin. Apakah orang ini punya hutang gitu. Qalu, maka para sahabat menjawab, lah, tidak ya Rasulullah, fasalla alaih. Maka Nabi mau mensolati. Artinya ini pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi, kepada para sahabat. Orang yang meninggal tadi punya hutang atau tidak? Sahabat merespon tidak, maka Nabi mau mensolati. Tetapi di kasus yang lain, Nabi juga didatangkan kepadanya seorang jenazah supaya Nabi apa? Mensolati. Pertanyaannya sama, yaitu Nabi bertanya tentang status hutang gitu. Hal alaihi min dainin. Apakah orang yang meninggal ini punya hutang? Maka sahabat ketika itu merespon na'am. Betul ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan apa? Sallu ala sahibikum. Salatlah kamu sekalian atas sahabatmu. Artinya Nabi di sini mau mensolati atau tidak? Jawabannya tidak. Tapi Nabi bilang apa? Sallu ala sahibikum. Maka sahabat disuruh apa? Mensolati. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya dalam kasus yang kedua ini Nabi tidak mau mensolati. Artinya kalau misalnya sholat jenazah itu fardu ain, maka Nabi wajib apa? Menyolati. Nah, ternyata Nabi tidak mau menyolati. Karena diantaranya tadi sebabnya punya hutang gitu. Dan di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan apa? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang muslim itu tergantung pada hutangnya sampai dilunasi. Nah, karena hutang itu hubungan atau hak seseorang kepada orang lain, maka dengan kematian tidak langsung bebas.
Artinya tidak ada prinsip kalau orang yang punya hutang meninggal ya selesai hutangnya. Tidak semacam itu dalam Islam. Artinya tadi kalau yang dihutangi itu melakukan ibro itu membebaskan hutang, maka ya hutangnya lunas. Tapi kalau tidak, dibebankan kepada ahli warisnya. Nah, ini kasus yang pertama. Kemudian juga dalam kasus yang lain ada seseorang yang melakukan korupsi, yaitu ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang yang diambil dari orang kafir. Yang mana harta rampasan perang itu dalam syariat kita itu disuruh diserahkan kepada Nabi. Nabi kemudian membagikan. Tetapi ada seorang sahabat yang korupsi. Maka ketika Nabi tahu, maka Nabi bilang, "Shollu ala sahibikum." Nabi tidak mau mensolati. Ya, kasus yang kedua ini menarik ya dalam kaitannya koruptor harta rampasan perang. Sehingga bagaimana kalau sekarang kasus koruptor? Nah, itu bisa dijadikan sebuah argumentasi ya, apakah misalnya koruptor ini yang jelas-jelas mengambil uang rakyat, yang dulu sahabat itu kan mengambil ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang, Mas. Artinya ini harta orang kafir. Nah, sekarang koruptor itu yang diambil ya uang rakyat itu, dan secara mayoritas di negara kita ya rakyatnya beragama Islam itu. Nah, itu. Ya, maksudnya dalam kasus ini kan bisa dijadikan acuan sehingga para koruptor itu layak untuk disolati atau tidak gitu. Nah, itu. Kemudian juga ada 3 kasus orang yang berhutang, kemudian koruptor ghanimah, kemudian yang ketiga orang yang bunuh diri. Nabi pernah didatangkan seseorang yang bunuh diri, kemudian Nabi bilang Shollu ala sahibikum. Nabi juga tidak mau mensolati. Nah, dari beberapa kasus ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kenapa kok demikian? Karena di 3 kasus ini Nabi menyerahkan para sahabat untuk mensolati jenazahnya. Artinya Nabi tidak mau mensolati karena ada beberapa alasan yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama punya hutang, yang kedua korupsi ghanimah harta rampasan perang, yang ketiga bunuh diri gitu. Oke. Nah, sehingga cara istinbat hukumnya dari hadis ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain, karena Nabi dalam 3 kasus ini tidak mau mensolati. Oke. Berikutnya keutamaannya. Keutamaan sholat jenazah, kalau kita lihat di dalam beberapa hadis yang dikutip dalam HPT jilid 1, itu menyebutkan beberapa keutamaan sholat jenazah. Yang pertama, hadis yang cukup populer, yang terkenal, yang sering dibaca di masyarakat ini, yaitu man syahidal janazata hatta yusolli alaiha, siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolati, falahu qirat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfan, kalau dia menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, kana lahu qiraton, yaitu dia akan mendapatkan 1 qirat lagi, karena 1 qirat sholat, 1 qirat tadi ikut menguburkan. Kemudian para sahabat bertanya, wa mal qiraton, ya Rasulullah, sebesar mana 2 qirat ini? Nah, ini sahabat juga suka penasaran terhadap besarnya pahala, sebagaimana jenengan itu kalau bicara pahala suka ingin tahu secara detail gitu. Sehingga Nabi menjawab mithlul jabalaini al-azimain, sebagaimana 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain asgharuhuma mithlu Uhud, 2 gunung itu paling kecil sebagaimana gunung Uhud, menunjukkan betapa besarnya sholat orang yang mengikuti sholat jenazah dan juga mengikuti penguburan atau pemakaman jenazah. Kemudian hadis berikutnya ada hadis dari Quraib ya, bahwasanya di sana dijelaskan
Rasulullah pernah bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamut." Tidaklah ada atau tidaklah seorang muslim meninggal dunia, fa yaqumu ala janazatihi, maka yang melakukan sholat jenazah atas mayat tadi arba'una rajulan, 40 orang. Ini artinya semakin banyak jumlah yang mengikuti sholat jenazah semakin baik. Tetapi apakah hanya kuantitas saja? Tetapi Nabi dalam hadis ini juga bicara kualitas. Kalau cari kuantitas, Bapak dan Ibu sekalian, itu mudah. Orang kaya pingin, misalnya orang kaya, pingin jenazahnya itu disolati dengan jumlah yang banyak, gitu. Sehingga anaknya bisa memberikan sholawat kepada jamaahnya itu 100-an, ya pasti penuh gitu. Satu masjid ya penuh, lebih dari 40 gitu. Nah itu setiap yang ikut ya 100-an. Tetapi hadis ini menarik kalau kita perhatikan, tetapi disyaratkan, ada syarat yang susah untuk terpenuhi. Di sini apa? Arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang tapi sama sekali tidak melakukan kesyirikan. Artinya ketauhidannya betul-betul dalam pemahaman Muhammadiyah terbebas dari penyakit yang diistilahkan TBCS. Nah ini susah Bapak dan Ibu sekalian, misalnya satu RT cari 40 orang yang memiliki tauhid yang benar, itu susah. Nah, dan juga 40 orang ini rata-rata ya nggak begitu doyan duit Bu, atau Pak. Karena dikasih sholawat belum tentu mau juga. Ya, illa syafa'ahumullahu fi. Maka kalau ada 40 orang mensolati jenazah, tapi syaratnya tadi tidak melakukan syirik, ya doanya akan dikabulkan oleh Allah. Gitu. Nah, berikutnya, hadisnya sama. Kalau yang tadi menjelaskan jumlahnya itu berapa? 40, kalau sekarang mi'atan, yaitu 100. Gitu. Dalam hadis ini dikatakan, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin. Tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok kaum muslim. Dan ini menarik ya. Di sini hadisnya pakai ummatun minal muslimin. Sehingga nanti bisa kita tarik kesimpulan bagaimana hukum ibu-ibu atau wanita ikut mensolati salat jenazah. Apakah boleh atau tidak? Nah, dalam hadis ini ummatun minal muslimin. Pakai ummah, komunitas dari kaum muslim. Ya tentu ini masuk muslimat juga. Sebagaimana dalam ayat yang bicara tentang organisasi, atau yang disebut ayat Muhammadiyah, wal takum minkum ummah. Ummatun itu ya laki-laki dan perempuan, tidak hanya laki-laki saja. Sehingga ummatun minal muslimin artinya wanita juga boleh melakukan sholat jenazah. Kemudian yang kedua, ketika Nabi meninggal, ini sering saya pertanyaan ini sering saya sampaikan. Ketika Nabi meninggal, siapa yang jadi imamnya? Siapa yang mengimami sholat jenazah atau jenazahnya Nabi? Nah, ketika pertanyaan ini sering saya sampaikan, maka jawabannya beragam. Ada yang menjawab Abu Bakar, ada yang menjawab Umar, ada yang menjawab Utsman dan sebagainya, bingung. Tetapi jawabannya tidak ada yang menjadi imam, karena Nabi itu disolati oleh para sahabat itu secara sendiri-sendiri, artinya tidak secara berjamaah. Dan di situ diawali oleh sahabat yang laki-laki, baru perempuan, sebagaimana dalam kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab sirah nabawiyah itu menunjukkan wanita juga boleh mensolati sholat jenazah. Demikian juga Aisyah. Aisyah itu juga pernah mensolati seorang sahabat yang meninggal dan disolati di masjid gitu. Nah, ini artinya menunjukkan wanita itu boleh ikut dalam pelaksanaan sholat jenazah. Dan di sebagian kalangan ibu-ibu Aisyah itu sudah ada yang mulai ikut ya, meskipun tidak secara secara umum ya, tapi di beberapa PRA atau mungkin
pimpinan cabang Aisyah juga kadang ada yang ikut serta gitu. Nah, tetapi yang mengikuti jenazah atau ittiba'ul jenazah, mengikuti jenazah ke kuburan itu yang wanita tidak dianjurkan. Nah, karena dalam hadis Ummu Atiyah dikatakan nuhina anittiba'il jenazah. Kami para wanita dilarang untuk mengikuti jenazah, yaitu pemakaman di kuburan. Tapi kalau mensolati itu umum untuk laki-laki dan perempuan. Oke. Berikutnya, dalam pelaksanaan sholat jenazah itu dianjurkan untuk membentuk salah satu sufuf, yaitu 3 saf gitu. Karena dalam hadisnya dikatakan ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salah satu sufufin minal muslimin illa aujaba. Tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh 3 saf kaum muslimin illa aujaba tadi, kecuali doanya akan dikabulkan. Artinya mayitnya itu akan diampuni oleh Allah. Nah, sehingga ketika memungkinkan dibentuk 3 saf, maka dianjurkan untuk membentuk 3 saf. Yang menjadi pertanyaan, 1 saf itu minimal berapa? Gitu. Nah, 2. Sehingga kalau jamaahnya 5, itu nggak bisa dibentuk 3 saf. Tapi ya 2 saf. Tapi kalau 6, itu bisa dibentuk 3 saf, yaitu 2-2-2. Artinya bukan, ini jamaahnya sedikit cuma 6, disofkan 1. Bukan semacam itu. Ya, sehingga kalau kita lihat dalam hadis ini menunjukkan kalau 3 saf itu tadi illa aujaba, maka doa yang menyolati itu akan dikabulkan. Sehingga ada kesunahan dalam pelaksanaan sholat jenazah itu membentuk 3 saf. Sehingga 1 saf itu minimal ya 2. Untuk membentuk 3 saf minimal 6 orang. Karena 1 saf terdiri dari 2 orang. Oke. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, syarat-syarat sholat jenazah. Sholat jenazah itu yang menjadi perdebatan ya. Sholat jenazah itu disebut sholat atau hanya mendoakan mayit gitu. Artinya kalau disebut sholat, maka berlaku syarat-syarat apa? Sholat. Kalau mendoakan saja berarti dalam pelaksanaan sholat jenazah tidak berlaku syarat-syarat sholat. Misalnya apa? Toharoh, suci. Artinya tidak perlu berwudu, karena orang mendoakan mayit itu kan boleh dalam keadaan suci maupun tidak. Nah, itu bagaimana? Sholat jenazah itu masih disebut sholat atau tidak? Padahal definisi sholat secara umum, sholat itu kan aqwalun wa af'al. Beberapa perkataan dan perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Oke, sholat jenazah ada takbir dan ada salam. Tapi dalam konteks af'al, perbuatan, maka namanya sholat itu pasti ada 1 rakaatnya. Dan setiap 1 rakaat itu ada qiyam, berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud. Nah, sholat jenazah ini tidak. Sehingga disebut sholat atau tidak kan itu. Karena tidak ada rukuk dan sujud gitu. Nah, dalam konteks sujud tilawah, karena dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang disebut ayat sajdah. Kita dianjurkan untuk sujud. Tetapi sujud tilawah ini, meskipun sujud itu bagian sholat, maka tidak ada yang mengatakan sujud sajdah itu sholat sajdah, kan nggak ada. Tetap disebut sujud. Tapi kenapa kok giliran sholat jenazah itu disebut sholat? Padahal tidak punya rukuk, tidak punya sujud. Nah, ini perdebatan di kalangan para ulama. Meskipun kalau jumhur ulama yang mengatakan sholat jenazah itu ya sholat. Karena Nabi bilang apa? Shollu ala sahibikum. Nabi tetap menggunakan kata apa? Shollu. Sholatlah kamu sekalian, bukan ud'u. Berdoalah kamu sekalian. Nah, karena sholat jenazah itu meskipun tidak pakai rukuk dan sujud, tetap berlaku hadis Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu apabila berhadas sampai ia berwudu. Sehingga
sholat di sini yang disyaratkan sebelumnya itu suci dari hadas, ya semua sholat, baik sholat sunat maupun sholat wajib, baik sholat yang biasa, yang punya rukuk dan sujud, maupun sholat yang tidak biasa, yaitu sholat jenazah, yang tidak ada rukuk dan sujud. Kemudian yang keduanya, syarat sholat jenazah itu, sholat itu dilakukan setelah mayit yang pertama dimandikan, yang kedua itu dikafani. Sehingga kita nggak boleh misalnya mensolati mayit, sholat dulu baru dimandikan. Sehingga urutannya tadi, dimandikan dulu, dikafani, baru disolati. Kemudian yang ketiga, jenazah itu diletakkan di sebelah barat. Atau di sebelah barat itu konteks Indonesia, maksudnya ya di sebelah kiblat ya, gitu. Nah, artinya kalau kita di Indonesia itu ya di barat. Artinya jenazah itu di baratnya orang yang mensolati, gitu. Nah, sehingga meskipun jenazah bukan imam ya, jenazah itu bukan imam, tapi tetap syaratnya apa? Diletakkan di depan imam, gitu. Atau orang yang sholat apa? Sendirian. Ya, kalau makmum itu bisa persis jenazah di depannya atau tidak kan? Karena makmum itu mengikuti imam kan itu. Itu apa? Syarat yang apa disampaikan oleh jumhur ulama. Ya meskipun jenazah itu apa? Bukan imam, tetapi dalam prakteknya Nabi dalam melakukan sholat jenazah itu jenazahnya di depan Nabi atau di sebelah apa? Kiblat gitu. Okay. Itu. Kemudian berikutnya, waktu pelaksanaan sholat jenazah. Nah, sebenarnya ketika kita bicara waktu pelaksanaan sholat jenazah itu waktunya tidak ditentukan. Artinya, kapan saja kita melakukan sholat jenazah itu hukumnya boleh. Tetapi ada 3 waktu yang kita tidak boleh menyengaja, ini ya, menyengaja melakukan sholat jenazah atau melakukannya secara amdan. Dan 3 waktu ini tidak hanya sholat jenazah yang kita tidak dianjurkan melakukan sholat di 3 waktu ini, tetapi semua sholat. Itu yang disebut apa? Al-awqat al-manhi anha as-sholawat, yaitu waktu-waktu yang diharamkan kita melakukan sholat. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit sampai meninggi. Meningginya ya kira-kira 1 tombak. Nah, ini kalau kita perkirakan ya kira-kira 16 menit ya, karena secara falak matahari meninggi itu kira-kira ada 4 derajat, karena 1 derajat itu 4 menit. Jadi kalau 4 kali, kan tadi 4 kali 4 ya berarti 16, ya kira-kira 16 menit gitu. Nah, kalau matahari sudah 1 tombak itu masuk waktu sholat duha gitu. Atau misalnya dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ya ketika matahari kidaromhain 1 tombak. Tapi kalau Idul Fitri itu kidaromhain, dianjurkan lebih siang lagi, yaitu kira-kira 2 tombak. Karena di situ ada kewajiban zakatul fitri supaya waktunya lebih lama. Tapi kalau Idul Adha kita cepat dianjurkan karena apa? Karena setelahnya kita akan menyembelih korban. Kemudian yang berikutnya, hina yaqumu qa'imu dhahira hatta tamila syamsu. Ketika matahari berada di tengah-tengah atau istiwa atau berada di bawah titik kulminasi sampai zawal. Zawal itu matahari bergeser ke barat sedikit. Ini waktunya hanya beberapa menit ya, gitu. Tidak lama, yaitu ketika mau menjelang waktu masuk sholat zuhur. Meskipun waktunya tidak lama, tapi kan minimal cukup untuk takbiratul ihram, sehingga mengajar sholat di waktu istiwa itu tidak
boleh. Termasuk sholat apa? Jenazah. Kemudian berikutnya yang ketiga, wahina tadayyafa asy-syamsu lil ghurub hatta taghruba. Ketika matahari mau terbenam sampai betul-betul apa? Terbenam. Jadi ketika matahari mulai menguning gitu. Ini juga kita apa? Tidak dianjurkan melakukan sholat termasuk sholat jenazah. 3 waktu ini, yaitu 3 waktu sholat yang kita apa? Dilarang melakukan sholat sebab waktunya. Nanti ditambah 2, tapi yang 2 itu sebab li'ajlil fi'li, sebab melakukan perbuatan sholat. Nanti apa? Setelah sholat apa? Subuh dan sholat asar. Berarti ada 5 itu. Yang 3 sebab waktunya, yang 2 sebab apa? Perbuatannya. Oke. Artinya jangan sampai kita apa? Menyengaja melakukan sholat jenazah di 3 waktu ini. Oke. Berikutnya tempat pelaksanaan sholat jenazah. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting ya. Meskipun mungkin kita tidak ada masalah ya dalam pelaksanaan sholat jenazah itu di masjid gitu. Karena memang notabene-nya di Indonesia itu mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Dan kebetulan dalam pandangan mazhab Syafi'i, sholat jenazah di masjid itu tidak apa-apa. Tetapi ada pendapat, yaitu Imam Abu Hanifah yang mengatakan sholat jenazah di masjid itu hukumnya makruh, gitu. Tidak diperbolehkan. Ya, di antara alasannya ada beberapa hadis ya. Kemudian dalil secara logika, ya kalau sholat jenazah itu di masjid, ya akan membawa kotoran ke masjid. Misalnya apa? Membawa najis ke masjid. Tetapi dalam pandangan mazhab Syafi'i dan termasuk majelis tarjih, pelaksanaan sholat jenazah itu boleh di masjid gitu. Meskipun ketika Nabi meninggal, disolati di masjid atau di rumah? Di rumah. Dan ketika Nabi mensolati Ashamah, Raja Najasyi, yaitu Ethiopia, Raja apa? Raja Ethiopia dekatnya Sudan itu, yaitu sholat gaib, Nabi sholatnya di masjid atau di lapangan. Maka dalam hadisnya, wa kharaja bihim ilal mushola, Nabi itu keluar bersama sahabat ilal mushola, ke tanah lapang, bukan ke masjid. Wa soffa bihim, terus Nabi membuat sof. Wa kabbara alaihi arba'a takbirat. Kemudian Nabi melakukan takbir 4 kali. Tapi intinya tidak dilakukan di masjid. Nah, sehingga kalau pelaksanaan sholat jenazah di masjid, sebagaimana umumnya di Indonesia, itu boleh atau tidak? Nah, itu sehingga kita harus mencari dalilnya. Dan di antara dalil yang membolehkan yaitu hadis Aisyah. Maka ketika Aisyah ingin mensolati Sa'ad ibn Abi Waqqas, gitu. Ini penting ya, ibu-ibu sekalian, karena ternyata Aisyah ketika meninggal Sa'ad ibn Abi Waqqas yang mensolati. Udkhulu bihil masjidah. Maka Aisyah meminta para sahabat untuk memasukkan Sa'ad ibn Abi Waqqas ini ke masjid. Hatta usolli alaih, sampai apa? Bisa melakukan sholat. Dan juga Rasulullah itu melakukan sholat kepada 2 anak Baidok itu. Yaitu apa? Suhel dan saudaranya. Yaitu juga di masjid. Kemudian ketika Umar ibn Khattab meninggal, itu juga pelaksanaan sholatnya di masjid. Ya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, sehingga sholat jenazah di masjid itu hukumnya boleh. Tetapi kalau misalnya kondisi tertentu kita tidak bisa melakukan sholat jenazah di masjid, itu juga boleh gitu. Artinya ada misalnya mayatnya terlalu jauh dari masjid di rumah, itu ya boleh-boleh saja gitu. Tidak harus apa di masjid. Tetapi ketika dilaksanakan di masjid juga boleh. Karena ketika di masjid bisa misalnya jamaahnya semakin banyak dengan beberapa pertimbangan gitu. Oke, berikutnya kaifiyah sholat jenazah. Ini yang kita akan coba dalami sehingga kita betul-betul tahu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Nah, sholat jenazah sebagaimana sholat yang lain, maka yang namanya ibadah itu harus disertai dengan
niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Atau wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya saja niat itu apakah syarat atau rukun. Itu yang perdebatan di kalangan para ulama. Artinya yang bilang rukun, maka niat itu harus dibarengkan dengan takbiratul ihram, karena yang namanya rukun itu di dalam. Tapi kalau niat itu syarat, syarat itu kan di luar ibadah. Kalau kita syarat sholat apa, misalnya wudhu atau suci, ya, maka wudhu itu dilakukan di luar sholat atau sebelum sholat. Sehingga kalau kita katakan niat itu syarat, boleh kita niat dulu dalam hati baru takbiratul ihram. Itu yang sering menjadi perdebatan. Nah, karena kita secara umum di Indonesia ini buku-buku yang dibaca itu mazhab Syafi'i, ya, sehingga kita memahami niat itu sebagai rukun. Tapi bagi para ulama atau mazhab selain mazhab Syafi'i itu tidak mengatakan niat itu rukun, tapi apa? Syarat. Oke. Tapi sebelumnya ada beberapa catatan yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita tadi mau melaksanakan sholat mayit. Yang ini sudah kita bahas, ya, yaitu imam dianjurkan untuk membentuk 3 shaf atau 3 baris, karena ada keutamanya tadi, yaitu doanya itu potensi untuk apa? Dikabulkan. Sebagaimana hadis Malik ibn Hubairah, itu meskipun jumlah yang datang atau jamaah yang datang mensolati mayit itu sedikit, itu tetap dibentuk 3 shaf, yaitu minimal tadi 6. Bukan berarti kalau hanya 6 orang saja dibentuk 1 shaf, tidak. Sebagaimana praktek siapa? Malik ibn Hubairah. Itu apa? Dibentuk 3 shaf, meskipun jamaahnya apa? Sedikit. Oke, berikutnya posisi imam. Ini penting. Posisi imam itu di mana gitu. Ini bagi imam atau orang yang sholat apa? Munfarid, yaitu sendirian. Kalau makmum itu kan mengikuti apa? Imamnya. Nah, di sini dibedakan antara jenazahnya itu laki-laki dan perempuan. Kalau jenazahnya itu laki-laki, sebagaimana yang dilakukan oleh Anas ibn Malik, yang Anas ibn Malik ini nanti memberikan kesaksian bahwasanya yang dia lakukan itu meniru yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Artinya ini punya sandaran dalil, sehingga hadis ini mauquf fi hukmil marfu, yaitu statusnya sebagaimana dari Nabi. Ketika Anas ibn Malik mensolati jenazah laki-laki, maka faqama inda ra'sihi, maka dia berdiri inda ra'sihi, yaitu di dekat kepalanya atau sejajar dengan kepalanya. Tapi kalau jenazahnya perempuan, faqama wasatoha, maka dia berdiri di tengah-tengah. Ada 2 riwayat, di tengah-tengah. Yang kedua, inda ajizatiha. Ajizah itu apa? Bokong atau apa? Pantat. Tapi sama saja, baik disebut tengah atau pantat, ya kesimpulannya apa? Sama. Tetapi yang menjadi perdebatan, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ini hadisnya jelas. Nah, kalau kita di Indonesia, ini sering menjadi perdebatan ya di masyarakat. Posisi kepala di mana? Nah, apakah kepalanya itu, karena kiblat kita di barat, apakah laki-laki dan perempuan harus selalu di utara atau tidak? Nah, di sini kalau pendapat mazhab Syafi'i, ya, saya mulai dari mazhab Syafi'i dulu. Kalau mazhab Syafi'i itu kalau jenazahnya laki-laki, kepalanya itu di sebelah selatan. Kalau perempuan itu kepalanya di utara. Kenapa kok demikian? Logika mazhab Syafi'i, karena ini tidak ada dalil yang eksplisit, ya. Logika mazhab Syafi'i, shaf yang baik itu dalam sholat di mana? Sebelah kanan atau kiri? Kanan. Maka diawali yang kanan dulu. Nah, kalau posisi imam ketika jenazahnya laki-laki, tadi imamnya apa, berdirinya sejajar dengan apa? Kepala, maka kalau laki-laki berarti supaya badannya itu banyak di sebelah kanan,
kepalanya ditaruh di mana? Di selatan. Tapi kalau perempuan dibalik gitu. Karena karena manusia itu yang aji, ini ibu-ibu nih, yang lebih berharga perut ke atas atau perut ke bawah. Ini meskipun dua-duanya sama mahal, tapi secara umum ya perut ke atas itu yang lebih dinilai lebih signifikan. Sehingga tadi kalau perempuan kepalanya ditaruh di utara. Tapi fatwa Majelis Tarjih tidak demikian. Karena dalam masalah apakah kepala di utara atau di selatan ini hanya ijtihad ya. Tapi ijtihad mazhab Syafi'i semacam itu. Yang baik itu atau pembentukan shaf atau yang baik itu ya secara umum di kanan dulu baru kiri gitu. Logika mazhab Syafi'i. Tapi dalam pandangan Majelis Tarjih menggunakan hadis. Nanti kita baca hadisnya. Ada seseorang yang tukang nyapu Masjid Nabawi. Tiap hari nyapu Masjid Nabawi. Riwayatnya itu ada yang mengatakan rojulun, ada yang mengatakan apa? Imro'atun. Laki-laki atau perempuan atau wanita. Sama saja itu riwayatnya dua. Dan tukang nyapu masjid itu meninggal pada waktu malam. Maka para sahabat tahu dia meninggal, langsung dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan. Nabi tidak dikasih tahu. Esok harinya Nabi mencari tukang sapu masjid tadi. Kenapa kok nggak muncul gitu? Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, di mana orangnya? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang ini sudah meninggal tadi malam, sudah kita sholati dan kita kuburkan. Maka ketika itu Nabi marah. Nabi bilang, afala adzantumuni, kenapa kamu nggak ngasih tahu saya? Tapi para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami takut mengganggu engkau, macam-macam lah gitu. Kemudian Nabi meminta para sahabat untuk menunjukkan kuburnya. Maka setelah sampai di kuburan, Nabi melakukan sholatnya. Ini yang disebut as-sholatu ala qabrin, sholat di atas kuburan. Nah, ketika penyapu masjid tadi, kan jenis kelaminnya ada dua, laki-laki dan perempuan, kan ada dua kemungkinan. Sebagaimana riwayatnya. Kalau jenazah sudah dikuburkan, kepalanya di mana? Kalau dilakukan kontekstualisasi di Indonesia loh, bukan realita di zaman Nabi, kan kita di utara. Kalau konteksnya Indonesia. Maka dari sini Majelis Tarjih berpendapat kalau kepala itu baik laki-laki dan perempuan, ya kalau konteksnya Indonesia diletakkan di sebelah utara. Meskipun kalau dalam mazhab Syafi'i tadi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki kepalanya di selatan, kalau perempuan di utara. Oke, berikutnya. Nah, sholat jenazah itu sholat yang tidak umum. Tidak umum itu maksudnya tidak punya rukuk dan sujud dan duduk di antara dua sujud. Sehingga sholat jenazah itu ya tanpa rukuk, tanpa iktidal, tanpa sujud, dan tanpa duduk di antara dua sujud. Tetapi punya takbir. Sehingga sebagian ulama memposisikan 4 takbir dalam sholat jenazah itu sebagaimana 1 rakaat. Karena dianggap tidak punya tidak punya rukuk dan sujud. Nah, dalam pelaksanaan sholat jenazah, ketika Raja Najasyi tadi meninggal, maka Nabi fakabbaro arba'an, 4 kali takbir. Meskipun kalau jenengan lihat di beberapa riwayat, misalnya di Bulughul Maram saja menyebut 5, 6, dan bahkan di beberapa kitab sampai Nabi itu pernah melaksanakan takbirnya yaitu 9 kali. Tapi dipahami, sebagaimana keterangan misalnya Abu Umar Ibn Abdul Bar, yaitu ulama Andalusia atau Spanyol ketika Spanyol atau Andalusia masih dikuasai oleh Islam, itu dalam kitabnya mengatakan yang menjadi ijma sahabat itu hanya 4.
Karena Nabi takbir ketika mensolati Raja Najasyi tadi, Ashamah, itu di tahun 9 Hijriah. Nabi tinggalkan tahun berapa? 10. Nah, sehingga praktek takbir yang lebih dari 4 itu seolah-olah dinasakh oleh yang dilakukan oleh Nabi ketika mau menjelang wafatnya, hanya takbir 4 kali. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya, ini penting Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, karena sosialisasi di kalangan warga Muhammadiyah ini masih jarang dan bahkan terbalik ya di lapangan. Kalau dalam pandangan Muhammadiyah, apakah sholat jenazah itu setiap takbirnya ngangkat tangan? Jawabannya ngangkat. Sebagaimana mazhab Syafi'i, meskipun saya paham kalau di lapangan itu banyak warga Muhammadiyah yang memahami, karena memang rata-rata tidak pernah baca HPT ya, yang memahami kalau sholat jenazah itu takbirnya hanya pada takbiratul ihram, yaitu di awal saja. Tetapi HPT kita mulai 1936, sudah lama itu, di Kitabul Jenazah di sini sudah disebutkan, kalau sholat jenazah itu ya setiap kali takbir mengangkat tangan. Alasannya hadis Ibnu Umar, bahwasanya nanti bisa dilihat di HPT kita ya, di sana, di HPT jilid 1. Annahu kana yarfa' yadayhi fi kulli takbiratin 'alal janazah. Bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya di setiap takbir atas sholat jenazah. Nah ini Ibnu Umar, bukan Nabi. Kan berarti nggak bisa dijadikan hujah. Nah, di HPT kita jilid 1, hadis itu oleh Ibnu Hajar itu dimausulkan. Dimausulkan itu maksudnya disebutkan riwayatnya sampai Nabi. Kemudian yang kedua, itu dalil secara rasional atau taklili ya, mencari ilahnya. Kenapa kok setiap kali takbir itu mengangkat tangan? Logikanya gini ya. Nabi dalam hadis setiap takbir bilang Allahu Akbar, posisi Nabi berdiri itu selalu ngangkat tangan. Contoh takbiratul ihram, berdiri enggak? Berdiri. Maka Nabi yarfa yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Nabi mau rukuk. Rukuk itu Allahu Akbar, ngangkat tangan dulu, posisi masih berdiri. Ya, pasti ngangkat tangan. Kemudian i'tidal. Kita bilang sami Allahu liman hamidah, kan berdiri itu meskipun yang dibaca tasmi bukan takbir tapi mengangkat tangan. Karena dipahami ketika takbir itu kita lakukan intisab atau qiyam, berdiri, itu selalu ngangkat tangan. Itu logika majelis tarjih dan termasuk mazhab Syafi'i. Nah, di sini penting ya Bapak dan Ibu sekalian, meskipun tarjih di sini kebetulan sama dengan mazhab Syafi'i ya, tapi jangan sampai dijadikan politik identitas atau lagi dibalik ya. Karena di banyakkan warga Muhammadiyah ada anggapan, oh yang asli Muhammadiyah itu justru yang nggak ngangkat tangan, padahal HPT kita bilang ngangkat tangan gitu. Nah, sehingga kajian ini paling tidak membuka cakrawala kita ya, karena kita mencoba menelusuri bagaimana yang dipahami oleh majelis tarjih. Kemudian sesudah takbiratul ihram dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Artinya tidak ada doa iftitah. Berarti tidak ada. Allahumma ba'id atau wajjahtu atau Allahu Akbar kabira tidak ada. Kemudian ada kesunahan nggak membaca ta'awud atau isti'adzah? Tetap ada. Kenapa? Karena ta'awud itu kita disunahkan membacanya sebelum membaca Al-Quran. Dan sedang yang kita mau baca kan Al-Fatihah, itu termasuk Al-Quran. Dan sehingga tetap ada ta'awudnya. Kemudian aminnya ada nggak? Waladhdallin amin. Ya ada. Tetap ada. Oke. Jadi Al-Fatihah ini hukumnya wajib. Karena sholat jenazah itu yang masih sholat, maka berlaku hadis Ubadah ibn Somit la sholat liman lam yaqra
bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Nah, tetapi di sini Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang saya sebut tadi, sosialisasinya belum ya. Artinya HPT kita. Tetapi menurut HPT jilid 1, nanti saya jelaskan versi yang kedua. Setelah Al-Fatihah langsung disusul sholawat, tidak pakai takbir. Berarti Allahu Akbar, baca Al-Fatihah terus sholawat kepada Nabi. Mana yang dilakukan ketika kita sholat, berarti ya dibaca lengkap ya. Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Jadi digabung antara apa? Al-Fatihah dan sholawat. Alasannya apa? Alasannya itu hadis Abu Umamah ibn Sahal. Tapi itu memiliki dua riwayat. Yang pertama itu diriwayatkan oleh Ibnul Jarud dalam bukunya Al-Muntaqo. Nanti yang kedua itu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya atau Musnad Syafi'i. Riwayatnya ada dua. Yang dulu 1936 yang digunakan Majelis Tarjih itu yang dikeluarkan oleh Ibnul Jarud dalam kitabnya apa? Al-Muntaqo. Di sana dikatakan inna sunnata fis sholati alal janazah ayyaqra'a bi Fatihatil Kitab. Coba ini. Wa yusolli ala nabi. Pakai wawu, ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Karena kalau orang nggak paham gramatika bahasa Arab itu nggak mungkin bisa melakukan istinbat hukum ya. Karena salah satu syarat orang bisa memahami teks Quran dan hadis itu ya harus penguasaan gramatika bahasa Arab. Dia pakai harful athof wawu. Wawu itu kan dan. Nah, saya dan kamu di rumah bisa. Berarti menunjukkan berada dalam satu rumah atau satu tempat. Nah, kalau tadi membaca Al-Fatihah dan sholawat kepada Nabi, berarti dalam satu takbir gitu. Karena huruf atofnya yaitu wawu. Huruf atof itu conjunction atau konjungtor ya, kata penghubung gitu. Tapi kalau riwayat di Musnad Imam Syafi'i itu pakai summa ayyaqra'a bi Fatihal Kitab summa yusolli ala Nabi. Sehingga dalam mazhab Syafi'i apa? Baca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Karena tadi kemudian, kalau kemudian itu litartib menunjukkan sesuatu itu terjadi secara berurutan. Berarti Al-Fatihah dulu, terus apa? Sholawat. Karena harus berurutan. Tapi kalau wawu itu yang penting jika tidak harus urut gitu. Nah, sehingga dalam mazhab Syafi'i itu Allahu Akbar baca Al-Fatihah, Allahu Akbar baca apa? Sholawat. Tetapi di kajian Majelis Tarjih di Munas Tarjih Padang 2003 dua-duanya boleh diamalkan. Karena apa? Karena Allah fil ibadah. Perbedaan pelaksanaan ibadah selama dalilnya itu sesuai sunnah makbulah bisa diterima, itu boleh dipakai kan itu. Sehingga kalau sekarang kita boleh dua-duanya ya. Tapi ini perlu untuk disosialisasikan yang di HPT jilid 1 ini, karena sampai sekarang pun ya alhamdulillah dulu nggak pernah diketahui oleh warga Muhammadiyah, sekarang sudah diketahui dan sudah membolehkan cara yang kedua, berarti tetap aman gitu. Mas aman dulu apa nggak tahu. Nah, kemudian catatannya Bapak dan Ibu sekalian, tadi kalau baca Al-Fatihah sholawat itu dibaca jahron atau siron? Jawabannya siron. Meskipun ada riwayat yang mengatakan jahron, Nabi itu jahroh hatta asma'ana. Nabi itu menjaharkan sampai kita kedengaran. Tapi yang kita pakai riwayat Abi Umamah yang di situ dikatakan mukhofatatan, yaitu apa? Dibaca secara apa? Sir. Artinya tidak apa? Jahar. Oke. Berikutnya, ya maksudnya lembut itu ya siron itu. Cukup didengarkan diri sendiri. Oke. Setelah itu takbir yang kedua, ketiga dan keempat dilanjutkan dengan berdoa kepada Nabi secara ikhlas. Sehingga dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain,
Namanya sholat jenazah itu harus ada doanya, karena inti dari sholat jenazah apa? Mendoakan mayit. Dan sehingga di kalangan para ulama dipahami mendoakan mayit itu rukun sholat jenazah. Sebagaimana hadis apa? Idza sholaitum 'alal mayyit, kalau kamu mensolatkan mayit, fa akhlisu, maka ikhlaskan lahu baginya ad-du'a, doa. Karena akhlisu itu kan imperatif, bentuk kata kerja apa? Perintah. Kalau perintah menunjukkan wajib, berarti dalam sholat jenazah wajib mendoakan mayit, dan itu menjadi esensi sholat jenazah atau maksud dari sholat jenazah apa? Mendoakan mayit. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, nanti Allahu Akbar ini saya pakai HWT jilid 1 dulu ya, nanti saya jelaskan HWT jilid 3. Jadi Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca sholawat sampai innaka hamidum majid. Allahu Akbar, takbir yang kedua, baca doa yang kita gunakan untuk mendoakan mayit. Doanya bagaimana? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ini ada dua riwayat ya, bisa wa'fu anhu atau didahulukan wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang lebih apa? Populer, tapi dua-duanya boleh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi, atau Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi yang perlu dicatat ya, kalau kita di masyarakat itu mencukupkan doanya cuma itu saja. Tapi kalau jenengan lihat hadisnya itu belum cukup. Gitu. Ya, kenapa kok? Ya karena kiai-kiai kita dulu beristihad ya, orang awam itu suruh ngapalin total itu nggak bisa gitu. Sehingga dipermudah saja, cukup 4 saja. Allahumma gfir lahu 1, warhamhu 2, wa'afihi 3, wa'fu anhu 4. Nah, ya itu bukan berarti tidak sah ya, tetap sah, tetapi belum sempurna. Nah kalau kita ngaji ini ya mudah-mudahan bisa mengamalkan secara sempurna, karena sesuai doanya yang lengkap yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Ini bisa dibaca dua ya. Wa wasi' madkhalahu atau mudkhalahu. Waghsilhu bima'in wa thaljin wa barodin, atau dengan al ya. Maksudnya waghsilhu bil ma'i wa thalji, maksudnya tambah alif lam ya. Wa thalji wal barodi. Dan jenengan catat di HPT kita itu ada kesalahan nukil. Ini pentingnya ngaji Bapak dan Ibu sekalian. Karena kalau jenengan baca HPT sendiri ya salah sendiri, karena nggak ada yang membetulkan. Di HPT kita nanti jenengan cek ya di milik apa Bapak dan Ibu sekalian, bawa HPT halaman 226 yang cetakan lama kayak saya. Di sana tidak ada wabarodin, langsung apa? Waghsilhu bima'in wa thaljin, tanpa wabarodin. Berarti jenengan apa? Tambahi nanti apa? Wabarodin. Wa naqtihi minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Wa abdilhu daran khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zaujan khairan min zauji, wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini nanti jenengan betulkan sendiri. HPT kita salah nukil. HPT kita bilang apa? Wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu. Kalau wa adzabahu itu maknanya juga enggak begitu problematika ya. Maksudnya waqi dan jagalah ia fitnatal qabri, dari fitnah kubur, wa adzabahu, dan azab kubur. Tapi kalau hadis yang kita tampilkan itu wa adzaban nar gitu. Jadi jenengan wa adzabahu itu ganti apa? Wa adzaban nar. Nanti yang dicatat, yang dibetulkan 2 itu. HPT kita halaman 229. HPT kita itu kurang wabarodin. Jilid 1 ya. Wabarodinnya nggak ada, terus di sana bilang wa adzabahu, yang betul apa? Wa adzaban nar itu. Dan itu juga dikutip juga di halaman 229. Dan itu juga disebutkan di TJA jilid 5, itu juga
jadi sama kesalahan. Nah, sehingga nanti jenengan betulkan dua itu. Tadi kurang wa barodin, kemudian bukan wa adzabahu tapi wa adzab benar. Nanti dicek sendiri di HPT-nya ya. Oke. Berikutnya, ketika Allahu Akbar baca Al-Fatihah, sholawat sampai innaka hamidum majid, Allahu Akbar baca apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Kemudian Allahu Akbar baca doa, ini yang jarang dihafalkan di masyarakat ya. Tapi sebenarnya doa ini ada di HPT kita dan juga di kitab-kitab fikih Syafi'i ya, termasuk Fathul Mu'in atau kitab-kitab fikih Syafi'i yang lainnya. Doanya bagaimana? Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Bisa sampai sini atau dilanjutkan. Kalau misalnya sampai sini ya Allahu Akbar, setelah itu baca yang lanjutannya, karena ini riwayatnya dua. Maksudnya ada tambahan. Kenapa Pak? Yang kayak gini, HPT yang kayak ini. Ini TJA Pak, bukan HPT itu. Ya. Terus ditambahi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Ini bisa dibaca Allahumma la tahrimna ajrahu atau Allahumma la tuhrimna ajrahu. Itu boleh dua-duanya ya. La tahrimna atau la tuhrimna. Wa la tudhillana ba'dahu. Tapi ada riwayat wa la taftinna ba'dahu. Tapi Bapak dan Ibu sekalian di masyarakat wa firlana walahu itu tidak ada di kitab hadis manapun. Itu tambahan ulama. Sebagaimana dalam sholat kan ada banyak tambahan. Contohnya apa? Wa'afi wa'fu'an apa? Wa'afi wa'fu anni. Dalam wa'fu anninya itu yang enggak ada. Itu enggak ada di kitab apa? Hadis. Kayak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina ya enggak ada. Kayak jenengan waktu adzan subuh ada bacaan tasbih, yaitu as-sholatu khairum minan naum. Yang mendengar jawab apa? Sodakta wa barirta. Itu enggak ada di kitab hadis. Itu pendapat ulama. Sehingga kalau kita jawab ya ngikuti saja as-sholatu khairum minan naum, ya dijawab as-sholatu khairum minan naum. Karena jawaban sodakta wa barirta bukan wa barorta ya. Roknya itu dikasrohkan. Wa barirta, maksudnya wa barirta, kamu menjadi orang yang baik. Sodakta kamu benar, wa barirta dan kamu orang yang baik gitu. Itu. Kayak birrul walidain kan, berbuat baik kepada orang tua. Barun. Ya. Sehingga kalau jenengan tadi biasanya kan Allahu Akbar kalau di masyarakat. Terus apa? Baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, baca sholawat. Berarti Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau bisa diteruskan. Dan kalau belum hafal ya sesuai yang hafal. Tapi lebih alangkah baiknya apa? Dibaca secara komplit ya. Yang menjadi masalah imamnya nggak selalu baca lengkap. Kemudian Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu, itu saja. Atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Tidak usah waghfir lana walahu. Tapi kalau mau menghafalkan yang panjang ini lebih baik. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna atau la tuhrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Atau doa yang lain juga bisa ya, tapi ini enggak begitu umum, tapi kalau misalnya dihafalkan juga enggak apa-apa.
Tapi kalau mayitnya itu anak-anak, itu doanya Allahumma ij'alhu lana faraton wa salafan wa ajro. Ini ditambah doa ini. Allahumma ij'alhu apa? Allahumma ij'alhu lana faraton wa salafan wa ajro. Sebagaimana dalam HPT kita. Ini bisa dibaca di setelah takbir ketiga atau keempat misalnya. Gitu. Ini juga disebutkan di HPT kita jilid 1. Oke. Berikutnya salam. Nah, karena sholat jenazah itu sholat ya tetap ada salam. Ya, salamnya boleh 2. Artinya boleh lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh assalamualaikum warahmatullahi tanpa tambahan wabarakatuh. Nah, kalau di Indonesia itu kalau sholat biasa, sholatnya lengkap atau enggak? Orang yang bermadzhab Syafi'i. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau sholat jenazah lengkap karena mengikuti pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau dalam madzhab Syafi'i yang diikuti di Indonesia, sholat biasa tanpa tambahan wabarakatuh. Tapi kalau sholat jenazah itu salamnya lengkap. Wabarakatuh. Karena mengikuti siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Gitu. Okay. Nah, di Munas Tarjih Padang 2003. Sebagaimana dalam HPT jilid 3. Nanti jangan lihat ya. Hadis Abu Umamah Ibn Sahal tadi dikaji ulang. Ternyata ditemukan 2 riwayat. Yang pertama itu sebagaimana yang apa? Yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama itu kan summa yaqra bi Fatihatil kitab terus apa? Wa yusolli ala nabi. Tapi di riwayat Imam Baihaqi dan juga di riwayat Imam Musnad Asy-Syafi'i itu summa yusolli ala nabi, sehingga sejak 2003 Muhammadiyah juga membolehkan cara yang umum dilakukan di masyarakat sesuai madzhab apa? Syafi'i. Allahu Akbar baca Al-Fatihah, Allahu Akbar sholawat, Allahu Akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Allahu Akbar. Dengan bisa pakai yang tadi atau kalau mau yang pendek karena belum hafal ya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu atau wala taftinna ba'dahu. Gitu. Oke. Nah, sehingga ini ya sebagai kesimpulan ya. Ini sholat jenazah menurut HPT jilid 1, yaitu niat takbir pertama yang mengangkat kedua tangan lalu apa? Sedekap. Tetap apa? Sedekap ya. Bukan sadal. Sadal itu tangannya ditaruh ke lurus ke bawah sebagaimana madzhab Syafi'i. Tidak. Ya berarti apa? Tetap sedekap atau al-qabdu. Membaca Al-Fatihah, membaca apa? Salawat. Takbir kedua juga mengangkat kedua tangan lalu apa? Sedekap. Membaca doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Takbir yang ketiga mengangkat kedua tangan lalu sedekap membaca doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana dan seterusnya. Allahu Akbar juga mengangkat tangan terus sedekap. Bisa membaca doa yang pendek. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Salam selesai. Kemudian cara yang kedua, sholat jenazah menurut putusan apa? Padang Sumatera Barat Munas ke-26 2003 sebagaimana HPT jilid 1. Juga mohon maaf, jilid 3, mohon maaf. Caranya sebagaimana yang umum dilakukan di masyarakat, yaitu niat takbir pertama mengangkat kedua tangan sedekap membaca apa? Fatihah. Terus takbir yang kedua mengangkat kedua tangan lalu sedekap. Nah, sholawatnya di sini setelah takbir kedua sebagaimana di masyarakat atau dalam madzhab apa? Syafi'i. Takbir ketiga mengangkat kedua tangan lalu sedekap baca doa. Takbir keempat membaca kedua tangan lalu sedekap terus membaca doa terus salam.
Nah, itu apa? Selanjutnya masih sedikit ya selanjutnya. Bagaimana kalau orang ketinggalan? Gitu. Nah, misalnya kita mendatangi sholat jenazah, imamnya sudah masuk takbir kedua atau ketiga. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan, kita ikut Allahu Akbar, tetap baca Al-Fatihah. Yang jenengan loh. Meskipun imamnya sudah sudah sholawat atau sudah baca doa. Nanti jenengan setelah imam salam, jenengan qodoi. Qodoi sesuai dengan ketinggalannya. Kalau ketinggalan 2 takbir ya nambah 2. Itu pendapat jumhur ulama. Nah, jumhur ulama ini sesuai mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, jenengan gabung imam, ikut salam, selesai. Nah, itu. Nah, tapi kalau fatwa kita lebih cenderung ke jumhur ulama. Meskipun kalau misalnya mengikuti Imam Ahmad juga punya alasan. Tapi kalau mengikuti jumhur ulama kan lebih umum. Karena apa? Wa ma fatakum fa'atimum. Menggunakan kaidah umum. Kalau kita sholat jamaah, kita ketinggalan ya setelah imam salam, kita apa? Lanjutkan kekurangan kita. Tapi bagi Imam Ahmad ada hadis Aisyah. Ketika Aisyah itu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami itu sholat jenazah tetapi sebagian takbir itu nggak kami dengar. Apa yang kita lakukan? Maksudnya takbir imamnya nggak bisa didengar oleh Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu apa? Perempuan itu di mana? Belakang. Sehingga mungkin dulu belum ada speaker, Pak. Sehingga apa? Bisa jadi nggak kedengaran. Maka Aisyah bilang, masami tifakab biri. Kalau engkau dengar ya takbir. Wa bapak taki falakodoah alaiki. Kalau tidak apa kedengaran takbir ya sudah, nggak usah dikodoi. Tapi fatwa kita lebih cenderung pada pendapat apa? Jumhur, yaitu kita kodoi kekurangan kita. Berikutnya Pak, ini yang paling penting. Meskipun kita juga belum bisa melakukan ya rata-rata. Setelah sholat jenazah, mayatnya itu dibawa langsung ke kuburan. Maksudnya apa? Keranda atau apa? Ya keranda ya. Penduso bahasa Jawanya. Itu langsung diangkat atau didiamkan terus ditahlili atau dibacakan doa. Nah, jawaban majelis tadi yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dituntunkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah selesai mensolati jenazah, mayit atau keranda atau pendosa itu ya langsung diangkat tanpa didoai. Kenapa? Karena sholat itu sudah mendoakan. Yang doa yang paling penting itu doa waktu sholat. Berarti kan jenengan menganggap doa penting ini disusuli doa yang nggak penting. Apalagi nggak ada apa dalilnya. Gitu. Nah, sehingga apa setelah sholat ya jenazah itu langsung dibawa ke kuburan. Karena apa? Asri'u bil janazah. Kita disuruh apa? Mempercepat proses pemakaman jenazah itu. Ya meskipun di masyarakat kan sudah menjadi tradisi, ya seolah-olah kalau nggak ditahlili atau nggak didoakan, nggak didoakan itu apa? Belum afdol. Tapi ternyata itu tidak ada tuntunannya. Yang ada itu setelah mayit dikuburkan, itu kita disuruh mendoakan mayit dan memintakan ampun supaya imannya itu ditetapkan nanti ketika ditanya siapa mungkar dan nakir. Itu ada perintahnya karena Nabi bilang apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'an apa? Yus'al. Mintalah ampun kepada saudaramu dan mintakanlah ia supaya ditetapkan iman karena sekarang dia apa? Ditanya. Tapi itu bukan talqin ya, beda dengan talqin. Kalau yang talqin itu hadisnya apa? Dhaif. Itu tidak diamalkan di Muhammadiyah karena dianggap apa? Hadisnya dhaif. Tapi kalau mendoakan mayit setelah apa? Dikubur itu hadisnya sahih sehingga diapiti kita juga
anjurkan. Tapi bukan talqin, tapi mendoakan dan memintakan apa? Ampun. Oke ya. Mungkin demikian kajian kita. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, monggo ya. Saya mulai dari yang online dulu. Silakan.